Pak Kaprodi S2 untuk menjadi moderator. Jadi kalau anak buah itu ya, eh, menugaskan ya, ya kita harus siap. Baik, jadi ada dua pembicara atau dua narasumber yang akan memberikan materi. Yang pertama ada Prof. Hanifah, kemudian yang kedua ada Dr. Mane Machandra. Tapi sebelumnya saya ingin juga saya menyapa, jadi ada anak-anak saya yang ikut di sini, jadi mahasiswa S1 K3 FKM. Jadi mudah-mudahan nanti juga bisa mendapatkan sesuatu ya, dan juga siapa tahu nanti juga tertarik untuk masuk S2 TMI. Baik, kemudian juga ya dalam rangka Lebaran saya sampaikan ucapan dalam bentuk bahasa Korea ya. Jadi wong tua akeh pupute ya, sing enom gede pangapurane. Saya itu ya. Jadi untuk biodata ya nanti akan kita sampaikan dengan materinya. Ya, yang penting untuk Prof. Hanifah ya jadi S3-nya terakhir atau dari Amerika dari University of South Florida ya kemudian Bu Manik Machandra S3-nya dari ITB. Untuk Bu Hanifah dan Bu Manik, ya, jadi aturan mainnya nanti masing-masing bisa memberikan materi selama 25 menit. Jadi nanti pada menit ke 20 saya akan memberikan tanda bahwa kurang 5 menit. Kemudian kita lihat sejenak untuk kuis dan foto bersama. Ya. Jadi webinar itu kalau nggak ada fotonya nggak seru. Jadi nanti ya, kira-kira 10 menitan baru kita lakukan tanya jawab. Ya. Jadi saya kira itu mungkin Bu Mane, Bu Prof. Hanifah bisa memulai dulu untuk materinya. Jadi tadi judulnya sudah disampaikan oleh MC, tapi kalau di bahasa Melayu kan ya paling tidak ini akan materinya adalah meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan ya, melalui pendidikan K3 yang komprehensif. Kemudian nanti bukunya kalau di bahasa Melayu kan ya penyelarasan pendidikan K3 terutama untuk insinyur teknik industri dan program K3 di Fakultas Teknik Undip. Jadi kita ikuti dengan seksama. Waktu pertama saya serahkan kepada Prof. Hanifah. Monggo bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar, Prof. Heru? Ya, cukup jelas, Prof. Oh, nggih. Eh, yang saya hormati di sini ada Pak Dekan, Gus James atau Profesor Dr. Jamari STMT yang baru saja masih kinyis-kinyis terpilih sebagai Dekan Fakultas Teknik. Teman guyon juga. Kemudian yang kami hormati senior Prof. Heru yang dari dulu tuh saya sebetulnya dibimbing Prof. Heru dulu. Kami mengajar di Fakultas Teknik Industri Dasar K3 gitu. Nah, itu selalu dengan Prof. Heru. Kemudian yang kami hormati juga di sini ada Dr. Purnawan Adi ini ya, Dr. Purnawan Adi Wicaksono, STMT ini ternyata ketua departemen nih sekarang ya. Kemudian Dr. Singgih Saptadi, ketua Prodi S1, Profesor Dr. Arfan, ketua Prodi S2, dan Dr. Denny Nurketamanda ST, Wakil Ketua Prodi S1, serta Dr. Manik Mahachandra ST MSc dan eh, para hadirin semuanya. Ketika Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri mengajak untuk webinar, itu saya langsung ya gitu. Karena adalah di sini ada memang yang namanya bahwa ilmu itu untuk penerapannya tidak bisa berdiri sendiri gitu. Karena sebetulnya sebelum tahun ini, tahun-tahun kemarin tuh saya bekerja sama dengan
teman di Israel namanya Hefner itu untuk mengembangkan kebetulan Hefner itu mengembangkan artificial intelligence sehingga ketika ada deviasi sedikit di dalam sistem di industri akibat ulah manusia, pergerakan yang jarinya aja kena bayangan, tapi ketika itu beresiko itu sudah bisa mendeteksi dan sudah bisa mengirim reminder bahwa sistem harus di lock gitu. Nah, hal-hal seperti itu tentu nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut karena kebetulan Hefner dari Israel sekarang nggak pernah muncul lagi dan sulit dihubungi karena perang ya. Kemudian dan Hefner bilang dia stop di bidang itu karena butuh apa pekerjaan lain gitu. Nah, mudah-mudahan nanti saya sudah merekam semuanya nanti coba ya nanti ahli komputer yang ahli artificial intelligence siapa yang saya itu butuh pasangan untuk bekerja seperti ini gitu. Nah, maka ketika diundang Prof. Arfan ya saya langsung ya ayo kita lebih kembangkan. Nah, ternyata Sustainable Development Goal itu izinkan saya untuk share screen di sini bahwa Sustainable Development Goal itu memerlukan sekali eh, apa kerjasama. Tidak hanya saya bekerja sendirian, tetapi memerlukan kerjasama dari Fakultas Teknik Industri gitu. Ntar slide show-nya masih agak Nah, jadi tadi betul Prof. Heru bahwa dalam rangka Sustainable Development Goals itu ternyata Comprehensive Occupational Safety and Health Education itu menjadi hal yang pokok yang tidak bisa tidak bisa dikesampingkan. Karena apa? Karena SDGs, SDGs itu sifatnya apa? Sifatnya adalah mengurangi kematian juga. Ada unsur itu. Ada unsur perbaikan lingkungan dan sebagainya. Maka di sini, sore ini kita akan menjelaskan bagaimana SDGs itu relevan dengan K3, kemudian bagaimana eh, koneksi dari praktek-praktek yang ada di dalam K3 itu akan bisa membantu target SDGs. Nah, kemudian kita juga harus ingat bahwa untuk keberlangsungan K3 itu kita harus memperkuat tanggung jawab kita pada lingkungan dan juga aspek sosial. Nah, pendidikan ini merupakan aspek sosial dalam K3. Di samping itu, SDGs itu memerlukan support dalam pengelolaan K3 di mana inovasi-inovasi itu sangat dibutuhkan. Kita mau berdakwah, kita mau mengedukasi sampai istilahnya sampai titik yang paling maksimal pun ketika tidak ada inovasi dari teknologi maka akan sulit untuk mencapai goal yang kita impikan. Nah, kemudian bagaimana memberdayakan pekerja? Karena ketika program itu hanya bergantung kepada teknologi saja, bergantung kepada otoriti saja, maka pekerja itu tidak berdaya. Padahal dalam K3 itu authority itu sudah ditinggalkan. Sebagai gantinya kita menuju ke leadership. Ingat bahwa authority itu otoriter itu kalau ditinggalkan pasti semuanya akan lepas seperti kuda lari yang lepas dari kerangkeng. Tetapi kalau leadership itu akan lebih berlangsung lama atau sustain. Nanti akan kita jelaskan bagaimana leadership itu akan lebih berhasil daripada otoritatif. Kalau adik-adik mungkin para audiens semua yang ada di sini pasti sudah sering mendengar hal-hal yang bisa kita
lihat pada umumnya pada level industri. Di industri itu teknik industri sangat terkait dengan machine safety. Nah, machine safety itu harus ada assessment, harus ada monitoring. Teknik industri juga belajar, ini juga di samping teknik industri juga mungkin ada banyak juga mahasiswa K3 dari FKM, S1 K3 maupun S2 serta beberapa mahasiswa S3 juga karena kami juga mengajak mereka untuk bergabung, yaitu bahwa ada yang namanya resiko yang tinggi pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, di sini memerlukan asesmen baik dalam bentuk hazard, risk assessment, kemudian risk relatif, kemudian job safety analysis, dan lain sebagainya. Kemudian ada safety patrol, and safety observation. Jadi patroli safety, patroli keselamatan itu yang kemarin kita kita kembangkan. Hefner itu mengajak untuk supaya tidak memerlukan manusia, tetapi kita menggunakan artificial intelligence. Kemudian di sini ada health safety environmental training, itu bisa digital, bisa on-site. Tetapi ternyata dari kami membandingkan itu, kalau training itu ternyata nggak tahu kenapa. Kalau digital itu ternyata keberhasilannya kok lucunya lebih kecil dibanding on-site gitu. Nah, apa lagi yang biasanya dikerjakan di bidang K3, yaitu environmental management, baik energy, waste, wastewater, and then chemical agent, ya. Jadi ada energi, ada sampah, ada limbah, cair, kemudian ada bahan kimia. Kemudian ada accident prevention and accident. Insiden, maaf ini ya. Accident and incident, kejadian dan kecelakaan. Pencegahan kejadian dan kecelakaan. Maaf, salah ketik. Kemudian ada emergency response atau preparedness system ya. Jadi ada respon kedaruratan dan juga sistem bagaimana supaya kita itu prepare. Karena kita kalau melihat di kampus Undip saja, masih banyak laboratorium-laboratorium di Fakultas Teknik, di MIPA, di Kelautan itu yang berdasarkan inspeksi dari mahasiswa kami, masih belum proper untuk preparedness system apabila terjadi kondisi kedaruratan. Nah, laboratorium adalah termasuk high risk apabila melibatkan satu listrik, kemudian bahan kimia, kemudian energi yang besar seperti adanya kettle uap, sehingga ada risiko peledakan. Atau confined space, ruang yang kosong, hampa udara, kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan kematian orang yang tidak siap dengan kondisi tersebut, tidak memakai sistem di mana bisa mencegah kekurangan oksigen. Nah, ketika tahun 2015 itu ada 193 negara itu berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan global pada tahun 2030. Yang pertama itu mengeradikasi kemiskinan, kemudian menjaga lingkungan, kemudian memastikan perdamaian dan juga kemakmuran. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ada perang di Timur Tengah, ini sudah mengganggu goal yang ensure universal peace and prosperity. Kemudian di sini sebetulnya sudah diadopsi bahwa leave no one behind. Jadi kalau kita melihat dari kacamata internasional, mestinya tidak boleh ada negara yang ditinggalkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Tapi kalau kita
kita melihat industri dan K3, mestinya kita harus berpikir tidak ada tempat kerja manapun yang tidak aman, yang tidak peaceful, yang masih mengandung bahaya. Jadi semuanya harus aman, semuanya harus merupakan tempat kerja yang sehat. Kemudian safety and health itu sangat penting, yaitu komponen tersebut akan merupakan kontribusi yang besar dalam Sustainable Development Goals. Karena apa? Lihat, karena occupational safety and health ini itu kalau di sini by 2030 substantially reduce the number of deaths. Jadi harus menurunkan angka kematian, angka kesakitan akibat dari zat kimia yang berbahaya, udara yang berbahaya, water, air yang tidak sehat, polusi tanah, dan kontaminasi. Nah, ini peran teknik industri bagaimana kalau industri-industri itu masih membuang hal-hal seperti ini belum dikelola dengan baik. So, makanya ada yang namanya International Standardization Organization yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan maupun OSHA 18.000 itu seri 18.000 berapa sekarang itu yang mengatur tentang K3. Nah, ketika mengatakan jobs itu adalah tadi harus menjamin prosperity. Job adalah salah satu cara untuk menjamin kemakmuran. Nah, di sini ada target 8.8 itu yang harus melindungi hak pekerja, mempromosikan bahwa lingkungan kerja itu harus merupakan tempat yang aman, juga yang bisa menjamin bahwa pekerja itu tidak terancam bahaya, baik bahaya sosial, fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan sebagainya. Kemudian termasuk pekerja migran, ya. Kemudian institusi SDG itu di sini harus institusi yang transparan, akuntabel, dan efektif. Nah, jadi circle bahwa kehidupan itu hidupnya harus sehat, hidup ini harus produktif, itu akan bisa mewujudkan tempat kerja yang diidamkan, tempat kerja ideal, decent work, itu tidak kekurangan suatu apapun, dan disinilah sustainable development outcome. Nah, kemudian kita ketika melihat organisasi, organisasi itu akan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam rangka menjamin Sustainable Development Goals. Karena apa? Quality, lingkungan, occupational health atau kesehatan kerja, keselamatan kerja atau QEOHS ya, KIOSH itu ada sertifikatnya, ada manajemen sistemnya. Dan di sini mengandung 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi sosial. Maka dalam beberapa negara ini ternyata sudah dibuktikan, dilaporkan dalam SDGs 2030 ini contoh. Ada SDGs 12 ini studi di Portugal. Nggak, ini kita belum studi di Indonesia. Mestinya nanti ini kita bisa ini studi dengan teknik industri tentang responsible consumption and production. Bahwa dia itu bisa memenuhi SDGs 12, kemudian SDGs 13 yaitu climate action,
Nah, ternyata di Portugal baru 23,8% yang bisa memenuhi SDGs 12, 22,1 memenuhi SDGs 13 yaitu Climate Action, kemudian SDGs 9 itu Industry Innovation and Infrastructure juga sekitar 20-an persen. Maka kalau di sini kita lihat peran industri di Portugal nih, Portugal nggak terlalu maju ya. Jadi kita ambil contoh Portugal, bukan ambil contoh Eropa seperti UK, Jerman, dan sebagainya. Ini baru mencapai 20-an. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Wah, ini kalau jadi studi di teknik industri ini bagus sekali. Ayo kita gerakkan. Nah, sehingga di sini bahwa ada pengertian human well-being gitu ya. Jadi dalam nanti mengedukasi industri itu sekarang ini sudah levelnya adalah human well-being. Memang human well-being itu tidak bisa diartikan dengan sejahtera. Karena sejahtera itu masih berkisar pada economic prosperity. Karena well-being adalah semua kondisi itu baik semua. Maka di dalam bekerja itu kondisi lingkungan kerja itu harus bisa akses udara, kemudian air, makanan yang bersih. Kemudian ada upaya untuk mencegah kecelakaan dan kesakitan. Karena apa? Di sini ada yang namanya human health and quality of life. Nah, di samping ini nanti untuk good health, ini baru mencapai good health. Nah, well-being-nya apa? Well-being-nya adalah lebih kepada mental health yang di atas mental health. Karena ketika mental health, kesehatan mental, belum tentu well-being. Ketika itu makmur, mentalnya sehat, penuh rasa syukur, dan orang itu seperti fulfilled semua, tercukupi, merasa sejahtera. Nah, di situ state of well-being. Semua baik-baik saja. Kemudian economic prosperity, yaitu menurunkan kecelakaan dan kesakitan akibat kerja itu ternyata meningkatkan safe cost untuk bisnis. Karena apa? Karena absentismenya menurun, healthcare expenses-nya menurun, loss of productivity-nya juga menurun. Sehingga di sini akan menciptakan yang dinamakan decent work and economic growth ya. Nah, kemudian ada environmental sustainability. Exposure to hazardous substance itu akan mengganggu kesehatan. Sehingga ketika environmental sustainability itu dicegah, maka dia juga merupakan SDGs yang ke-12, Responsible Consumption and Production. Dan ada social equity, bahwa menjamin keselamatan dan kesehatan di tempat kerja itu mengkontribusi untuk keadilan sosial. Karena apa? Karena ada perlindungan hak pekerja termasuk hak untuk bekerja di tempat yang aman, hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan beban kerjanya, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama. Maka Undip sekarang ini sedang dituntut oleh pemerintah menjadi bagian ini, maka kita sekarang sedang mengembangkan unit layanan disabilitas, kemudian inovasi pembelajaran bagi disabilitas. Nanti kalau teknik industri, FKM, nanti akan kita ajak semua pihak dan ilmu robotik yang di teknik mesin juga kita ajak. Sehingga di sini K3 itu nggak bisa kita bilang eksklusif punya FKM, enggak. Tanpa dibantu Prof. Heru, Prof. Arfan itu kita juga bukan apa-apa karena di selama ini Prof. Heru, Prof. Arfan membantu kami juga. Kemudian ada resilience and security karena ada yang namanya apa ketahanan. Kemudian juga menjamin keamanan. Itu merupakan eh, hak untuk pemenuhan eh, pekerja bahwa tempat kerja itu
sebetulnya vulnerable atau mempunyai risiko untuk terjadi kecelakaan, untuk tertular penyakit akibat kerja, maupun untuk mengalami hal yang tidak diinginkan, yaitu emergensi kesehatan masyarakat. Kemarin COVID itu kita itu kalang kabut dalam tahun-tahun pertama, sampai ada rebutan pun. Negara mana yang siap? Tidak ada kemarin itu. Secanggih apapun negara itu, tidak ada yang siap menghadapi public health pandemic yang dimulai dengan public health emergency. Nah, sehingga peace, justice, and strong institution itu akan membentuk resilient and security. Nah, edukasi yang mana lagi yang harus kita sampaikan kepada para mahasiswa, yaitu long term development. Karena long term development itu merupakan hal untuk mencapai no poverty, zero hunger, affordable, clean energy, yaitu foster resilience dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi kita supaya merawat, supaya ada ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga kalau kita summarize, itu bahwa safety and health sangat penting untuk mencapai SDGs. Karena apa? Karena merupakan hal yang dapat menjamin, menjaga, memelihara human well-being, promote economic prosperity, foster social equity, contribute to environmental sustainability, enhance resilience and security, kemudian support long-term sustainable development agenda. Jadi nggak akan ada kebingungan ya. Nanti dibagi aja, nanti minta Prof. Arfan. Kalau semua boleh mempunyai slide ini, sehingga kalau nanti kerja atau ditanya orang, emang K3 itu penting? Penting, ini loh buktinya untuk SDGs gitu. So, bagaimana strategi kita? Karena kita fokus pada education, maka di dalam education itu ada, di dalam education adalah termasuk komponen atau komposit dari promoting sustainable occupational safety and health practices that aligned with environmental and social responsibility. Mempromosikan, ingat, promosi itu bukan iklan. Iklan adalah salah satu cara mempromosikan. Promote itu meningkat. Kalau orang dipromosikan berarti kedudukannya meningkat. Nah, di sini dalam hal K3, maka promosi K3 ini kalau kita lihat di sini ada education, ada peningkatan instrumen, peralatan, dan fasilitas. Kalau di sini K3 itu untuk promosi perlu dua ini. Nah, apa yang kita lakukan dalam education itu? Karena apa? Karena education itu bisa kita lihat sebagai edukasi K3 itu bisa melindungi kaum muda terutama dalam bertindak perilaku yang sangat riskan. Contohnya ketika kita menyetel tentang kecelakaan di jalan raya gitu. Apalagi di situ ada CCTV penyebabnya. Oh, ternyata penyebabnya sepeda motor mau nyalip di sebelah kiri. Padahal sebelah kiri itu sudah sempit. Dia tidak sabar menyalip atau mau menyalip tetapi menggunakan seperti ngiris tempe, ngiris diagonal. Padahal seharusnya maju dulu, baru letter L. Tapi ini nggak sabar, juret. Maka langsung terjadi kecelakaan, tubrukan. Nah, kemudian tanpa education tentang safe driving, maka generasi muda ini apalagi kalau naik sepeda motor belum dilatih mobil oleh
kursus profesional maka akan asal-asalan, nggak ngerti bagaimana sulitnya membawa mobil pada belokan-belokan yang sempit, main potong aja anak muda ini naik sepeda motor atau naik sepeda motor tanpa helm. Dia nggak sadar bahwa secanggih apapun ketika kepala pecah tanpa helm itu dijahit pun nggak akan normal seperti sedia kala. Nah, risky behavior ini bisa kita atasi dengan education. Jadi di sini education itu merupakan peran yang penting dalam rangka menjaga gaya hidup yang sehat dan juga memupuk well-being across all age groups. Jadi di level umur manapun. Sehingga dalam K3 nanti harus ada education and training. Baik itu kepada pemilik usaha, manajer, supervisor, maupun kepada pekerja. Kemudian memupuk kesadaran. Kemudian meningkatkan skill. Bagaimana job role itu ternyata akan terkait dengan spesifik bahaya tertentu dan di situ biasanya orang yang bekerja di situ tahu bahayanya tapi sering sekali tidak mengindahkan. Contoh, 5 menit, Bu ya, Khalifa. siap. Nah, jadi di sini integrated management system dan risk assessment itu juga harus ada dalam komponen education. Nah, kemudian prevention through design. Nah, desain tadi kalau tempat kerja sudah didesain aman dan sehat, maka tentu akan menurunkan resiko. Kemudian ada training and awareness, resource efficiency, eco-friendly technology. Kemudian collaboration engagement, transparency reporting, compliance and certification, dan continual improvement. Ini yang harus kita edukasikan di dalam K3. Demikian, ini adalah resource-nya yang kita pakai untuk menulis slide ini. Dan terima kasih apabila ada pertanyaan, tanggapan, feedback. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Di Prof. Hanifah bisa istirahat dulu, nanti tanya jawabnya eh, di kira-kira masih setengah jam lagi. Ya, selain Bu Manik nanti ada quiz dan ada apa? eh, eh, ya ada sesuatu yang ada hadiahnya. Moga Pamit Bu sholat Manik, dulu. ye, bisa sholat dulu, bisa istirahat dulu. Moga Bu Manik bisa dimulai. Baik, suara saya terdengar, Prof. Hero. Sip, dengar. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Buddhaya. Selamat sore, Bapak Ibu, semuanya, dan teman-teman. Bentar, saya kalau nggak sambil lihat foto nanti takut ada yang kelewat. Uh, Terima kasih untuk undangannya, kesempatan untuk sharing di sini. Tentu saya nggak berani kalau saya bilang ini memberikan apa ya, satu ilmu baru, mungkin enggak ya, hanya sharing sedikit saja dari apa yang pernah saya dan rekan-rekan di FT sampaikan. Terima kasih Prof. Arfan untuk kesempatan ini. Yang saya hormati tadi ada Prof. Jamari, Prof. Heru Prastowo tentunya guru saya di sini. Kemudian tadi ada Pak Purnawan ya, Pak Purnawan. Saya lihat di sini masih ada Bu Nini, Prof. Hanifa tentunya. Salam kenal Prof. Sepertinya saya udah beberapa kali ketemu Prof. Hanifa yang memang apa kalau cerita itu bikin sengsem gitu ya. Jadi pingin dengerin terus. Tadinya saya haus waktu waktu dibuka oleh Prof. Arfan, tapi maunya ngambil minum pas sesinya Prof. Hanifah, loh kok lupa gitu sampai keasikan dengerin Prof. Hanifah. Oke, dan selamat sore teman-teman semuanya.
Saya mungkin tidak akan terlalu banyak into details. Saya izin share screen, nggih, Kung. Yuk, Ya, tentu saya tidak berani kalau saya bilang ini menggurui gitu, karena banyak guru saya di sini gitu. Saya hanya sedikit sharing, sedikit saja apa yang sedang dan pernah kami kerjakan, kami lakukan di Fakultas Teknik tentunya gitu ya, khususnya di Teknik Industri Undip. Eh, Kalau tadi Prof. Hanifa sudah mengawali dengan bagaimana Occupational Safety and Health atau K3 ya, yang kita sering kenal dengan K3, teman-teman, Bapak Ibu semua, itu bagaimana kontribusinya ke dalam pencapaian SDGs gitu ya. Maka saya akan mencoba lebih membumi. Karena tadi di hampir di akhir sesi Prof. Hanifa juga menyampaikan salah satu strateginya adalah dengan pendidikan K3 gitu ya, atau Occupational Safety and Health Education. Nah, kemudian bagaimana uh, trik mungkin ya, sedikit trik and tips begitu. Tentu ini mungkin tidak yang 100% bisa best practice-nya seperti ini, tapi setidaknya ini yang pernah kami lakukan gitu ya. Saya sedikit sharing apa yang kami lakukan di TI, Teknik Industri Undip, untuk menyelaraskan antara kepentingan penerapan K3 tadi, karena memang banyak sekali manfaatnya, yang salah satu utamanya adalah pencapaian SDGs tadi yang disampaikan Prof. Hanifa. Nah, bagaimana kemudian kita menyelaraskan itu ke dalam pendidikan, aktivitas mahasiswa gitu ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya di dalam prodi teknik industri khususnya. Oke, sharing ini juga saya gunakan sebagai sedikit promosi mungkin ya Bapak Ibu. Promosi bagaimana kami di FT, karena saya didaulat sebagai koordinator K3 di FT, kami mencoba menerapkan tidak hanya di lingkungan TI, tapi juga di level fakultas, bagaimana K3 itu meskipun misalnya di departemen lain, di program studi lain itu tidak ada secara eksplisit mata kuliah K3, tapi bagaimana mahasiswa itu tetap dilibatkan dalam aktivitas-aktivitasnya. Karena ya tadi, K3 ini sangat bermanfaat, tidak hanya secara global, nasional begitu ya, SDGs atau regional di Undip gitu ya, tapi juga personal. Oke. Saya akan mencoba mengawali dari K3 di kurikulum TI. Jadi ini sekilas saja mungkin ya, karena sebagian besar di sini mahasiswa dan dosen-dosen TI, jadi pasti sudah sangat familiar, sangat paham. Tapi hanya untuk tambahan informasi buat rekan-rekan yang lain di luar TI, bagaimana sebenarnya di TI itu K3 sangat kuat posisinya gitu. Nah, itu akan coba sharing bagaimana manajemen sistem di Fakultas Teknik Undip dalam menerapkan K3 ini. Baru kemudian kita cek alignment-nya dalam mata kuliah yang ada di TI, dan bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam program-program K3 dan beberapa lesson learned. Baik, saya mengawali dengan definisi IISI. Ini kalau mahasiswa tadi harusnya udah khatam ya, sudah hafal definisi ini, apa itu teknik industri. Nah, bagi teman-teman yang di luar TI, ini banyak dari FKM ya, mahasiswanya Kung Heru ya. Nanti mungkin mudah-mudahan tertarik ya ke S2 TMI. Nah, kalau di teman-teman di FKM belajarnya mungkin ada K3, mungkin ada kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan sebagainya. Nah, nanti bisa kita develop nih dalam satu sistem terintegrasi. Entah teman-teman bisa bermain di bidang desainnya. Jadi itu jobnya ya, atau skopnya TI. Kita bekerja di dalam desain, kita juga improvement sebagai sistem improver, kemudian TI juga menginstalasi. Apa sih objek yang didesain, apa sih yang diimprove, apa yang diinstalasi, tidak lain tidak bukan adalah integrated system. Nah,
Kalau teman-teman mungkin masih yang di luar TI mungkin ya masih bingung TI itu apa gitu, kesannya kok kayak gado-gado gitu ya. Saya sering di kelas saya bilang, kalian mau belajar apa sih teman-teman di S1 TI gitu ya, ilmunya gado-gado ya gitu ya, pada ketawa semuanya dan mengiyakan gitu. Ya nggak salah karena memang yang kita pelajari itu, kalau dulu saya pernah ada guru saya yang menyampaikan TI itu kayak ketan gitu ya. Ketan itu mau dijadikan em, apa ya, beraneka ragam makanan tradisional yang mungkin kemarin ketemu ya pada saat Lebaran di kampung halaman masing-masing, itu bisa gitu. Mau jadi apapun bisa, tapi ya tetap di mana-mana ya dia tetap beras ketan gitu. Nah, itulah TI. Jadi kita kita yang objek yang kita analisa atau yang kita otak-atik ini, kita desain, kita improve, kita instalasi, yaitu integrated system. Di mana di situ ada people, material, information, equipment, energy, dan mungkin hal yang lainnya, environment, money, machine, method, dan seterusnya gitu ya, bisa berkembang seiring perkembangan teknologi dan zaman. Nah, itu yang kemudian jadi yang mereka berkoneksi satu sama lain, berinteraksi satu sama lain, dan bekerja untuk mencapai satu tujuan gitu. Nah, itu yang kemudian jadi objeknya TI. Nah, supaya teman-teman bisa mendesain, improve, dan instalasi integrated system tadi, kami di TI memerlukan ilmu-ilmu dasar, matematika, fisika, social science, dan ada prinsip dan methods of engineering tentunya. Oke, dan implementasinya yang tadi disampaikan Prof. Hanifa, mulai dari main machine system gitu ya, sampai ke ranah yang enterprise begitu. Jadi mulai dari yang mikro sampai makro sekali. Nah, kemudian apa yang kami lakukan untuk mendesain, improve, and installation such system gitu ya. Kami lakukan tahapan ini gitu ya, tahapan berpikir ilmiah sebenarnya. Nah, di dalam tahapan-tahapan berpikir ilmiah ini diperlukan kualitas. Nah, di sini disebutkan from quality graduates gitu ya, yang memiliki knowledge and skill gitu ya, knowledge in industrial practice, terutama di knowledge. Nah, knowledge yang seperti apa yang diperlukan oleh seorang sarjana maupun magister maupun doktoral di teknik industri. Kalau saya izin mengambil dari IABI karena teknik industri Undip sudah terakreditasi IABI. Ini kemarin juga baru dapat perpanjangan lagi ya 5 tahun ke depan. Nah, ada 10 ini, ability ini yang dimiliki agar setiap mahasiswa TI itu memilikinya, ya 10 ability ini. Atau yang kita sebut outcome based education. Nah, dalam dalam untuk bisa memiliki tadi begitu ya, kami memerlukan kemudian um, sarana begitu ya, sarana atau metode untuk mencapai tadi ability-ability itu. Nah, salah satu metode yang paling kuat dalam pembelajaran, di sini saya mencatut ada beberapa sumber begitu ya, yang saya ambil dari summary-nya Prof. Wahyu Distopo. Yang paling utama untuk membentuk self-directed learning, lifelong learning yang tadi disampaikan Prof. Hanifa juga gitu ya, adalah pentingnya problem solving. Kebiasaan problem solving, kebiasaan memecahkan masalah selama si mahasiswa tadi belajar begitu ya. Itu pun yang akan nanti membentuk kemampuan dia long life learning tadi begitu. Nah, maka kemudian oke, dari situ ini sudah mudah-mudahan sudah ada sedikit gambaran bahwa berarti dari yang tadi oke, TI itu apa, kemudian nanti kita akan coba lihat di dalamnya itu ada safety di bagian mana. Nah, berarti safety ini juga harus bisa memberikan akses-akses ke dalam problem solving ini begitu ya. Nah, mudah-mudahan terlihat di slide berikutnya.
Nah, maka kemudian pendidikan di safety juga saya yakin di mata kuliah lain pun sama sebenarnya kita bawa ke bentuk problem-based learning. Oke, di mana di sana kita fokus terhadap problem as a focus, kemudian untuk meningkatkan skill, knowledge, self-regulation juga. Nah, di sini kami mencoba di pembelajaran terutama di safety, kami coba mengangkat real world problem sebagai konteks atau objek kajian mahasiswa supaya nanti terbentuk um, critical thinking, problem solving skill, analytical thinking gitu ya, dan pengetahuan dan skill yang cukup atas satu konsep yaitu konsep K3 ini. Sebenarnya ke situ konsep di situ konsep dasarnya kenapa kemudian K3 pun itu harus inline dengan uh, pembelajaran yang bentuknya problem based learning di TI. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita review lagi K3 ini sepenting apa mungkin bisa dibilang seperti itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau dari IISI sendiri untuk body of knowledge-nya memang berkembang. Beberapa waktu lalu, body of knowledge atau bidang bangunan keilmuan TI tidak secara gamblang menyebutkan K3 ada di dalamnya. Saya ingat sekali waktu saya kuliah dulu, saya mungkin yang paling kecil di antara profesor-profesor yang ada di sini tentunya. 2001 saya kuliah, 2004 itu baru dapat mata kuliah, 2004-2005 baru dapat mata kuliah ketiga, mata kuliah pilihan. Gitu yang menurut saya kenapa pilihan ya? Padahal kan nanti dimanapun kami bekerja, dimanapun objek sistem terintegrasi kami gitu ya. Karena teman-teman kami di TI ada yang di perbankan, banyak yang di migas, di tambang. Jadi gitu teman-teman. Objek kajian TI karena yang tadinya gado-gado tadi itu sangat menarik, sangat indah gitu ya. Yang berupa objek sistem terintegrasi, itu implementasinya bisa di mana-mana gitu. Tidak harus yang industri manufaktur, let's say manufaktur gitu. Enggak seperti itu. Tapi implementasinya bisa di mana-mana sepanjang itu ada sistem terintegrasi. Nah, eh, K3 waktu itu balik lagi ke tahun 2004-2005 itu K3 memang waktu itu masih mata kuliah pilihan. Nah, tidak masuk ke bangunan standarnya begitu ya dari IIS ini yang menjadi acuan kita di Indonesia. Nah, sebenarnya bangunan utamanya itu apa? Nah, bangunan utama TI kalau dulu terdiri dari tiga ini, Production Engineering, Operational Science, and Ergonomics atau Human Factors Engineering. Namun sebenarnya kalau dijabarkan lagi atau dicari-cari lagi gitu, K3, Occupational Safety and Health tidak terlepas dari yang poin nomor 3 tadi, Ergonomics and Human Factors Engineering. Karena kita dalam memahami ergonomi, itu juga harus memastikan aspek keselamatan dari si manusia yang kita bahas ini. Gitu. Nah, baru di beberapa tahun belakangan, baru secara gamblang, IISI kemudian menetapkan 14 bidang body of knowledge di TI ya baik di level S1, S2 maupun S3 gitu dan secara eksplisit menuliskan ada safety. Nah, cukup bangga dan cukup senang juga ya pada akhirnya oke, safety memang secara wajib sudah harus diberikan kesannya seperti itu gitu. Nah, maka kalau sekarang makanya kenapa teman-teman kalau di TI Undip itu akan ketemu mata kuliah K3 itu di tahun kedua sebenarnya. Secara resminya di tahun kedua, tapi karena memang kalau di TI Undip tidak ada prerequisite-nya, jadi teman-teman bisa mengambil ke atas gitu ya. Itu kalau yang di S1. Kalau yang di S2 ada juga ya sepertinya Pak Arfan ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ada sebagai mata kuliah matrikulasi dan mata kuliah wajib minat begitu. Nah, kalau kita lihat kemudian bagaimana posisi occupational safety and health dan human factors ini saya
boleh didebat begitu ya Bapak Ibu, karena memang kalau ketemu dengan dokter akan berbeda lagi. Kalau ketemu dengan engineer akan beda lagi pendapatnya. Jadi sebenarnya tidak harus dipermasalahkan siapa ada di dalam siapa begitu ya. Apakah K3 di dalam ergonomi atau sebaliknya gitu. Yang penting kita sejalan. Kalau di sini saya mengibaratkan occupational safety and health karena ini diagramnya dari um, International Ergonomic Association, um, asosiasi ergonomi sedunia, karena memang bidangnya ergonomi di situ, maka K3 itu menjadi satu bagian di dalam ergonomi. Di mana di ergonomi kita membahas masalah kognitif, masalah organisasional yang lebih makro dan juga fisikal. Nah, di dalam aspek fisikal ini salah satunya adalah occupational safety and health. Tapi tidak perlu diperdebatkan seharusnya kalau di um, sudut pandang occupational safety and health sendiri gitu ya, misalnya occupational safety and health dunia gitu ya asosiasinya. Ini bisa panjang ngobrolnya. Nanti ergonomi ada sebagai bagian dari occupational safety and health gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu diperdebatkan, kita sejalan gitu ya. Bagaimana ergonomi dan juga K3 itu tujuannya sama, memanusiakan manusia, memastikan kalau di TI kita kenal dengan tujuan EASNE atau ENASE begitu ya, bagaimana memastikan si manusia yang ada di dalam sistem terintegrasi tadi, dia bisa beraktivitas, bekerja sepanjang hayatnya, sepanjang dia beraktivitas dengan aman, sehat, nyaman, efektif dan juga efisien. Seperti itu. Oke. Nah, kita masuk kemudian ke bagian kedua, bagaimana itu tadi posisi K3 begitu ya di TI. Nah, sekarang bagaimana K3 itu kami implementasikan. Nah, ini sharingnya di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kami mencoba mengimplementasikan di kehidupan nyata gitu. Jadi tidak hanya berhenti sampai ke mata kuliah 2 SKS ya. Jadi kebetulan di TI Undip S1 ya, K3-nya 2 SKS. 100 menit per minggu itu kalau kalau hanya disampaikan di kelas, saya yakin besoknya mahasiswa udah lupa gitu. Nah, kebetulan Bapak Dekan kami yang dulu sebelum Prof. Jamari menyambut baik bagaimana K3 itu kemudian nggak hanya berhenti sampai di mata kuliah masing-masing prodi, bagaimana ini kemudian harus bisa diterapkan. Karena Undip atau FT Undip begitu sebagai satu institusi ya seharusnya mengikuti dong regulasi pemerintah setempat termasuk dalam menerapkan K3. Karena kan di dalamnya ada manusia, ada machine method dan seterusnya, sistem terintegrasi itu. Ya, dan itu harus bekerja, sistem terintegrasi itu harus bekerja mencapai tujuan, yaitu tridharma perguruan tinggi lancar kan gitu. Nah, untuk mencapai itu, tujuan itu, salah satunya harus disupport dengan adanya penerapan K3. Ini sebenarnya juga sejalan dengan mulai dari global kalau kita lihat bagaimana UN, ILO, WHO, dan lembaga-lembaga dunia. Kemudian di Indonesia sendiri ya, kita punya peraturan-peraturan mulai dari yang peraturan paling lama uh, di tentang pesawat uap gitu ya. Kemudian peraturan yang kita pegang terkait keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yang sampai sekarang masih berlaku, sampai yang terbaru. Banyak sekali peraturan yang sudah kita miliki dan sebenarnya di dalam peraturan itu juga mengatur setiap institusi yang ada di Indonesia termasuk kampus. Gitu. Jadi kenapa tidak gitu. Nah, sebagai bocoran Bapak Ibu kalau masih meragukan juga gitu ya kalau ada Bapak Ibu dari perguruan tinggi lain atau dari fakultas lain. Kebetulan saya dan beberapa rekan dari perguruan tinggi yang lain di Indonesia, belakangan kami diminta untuk menyusun satu dokumen pedoman begitu, karena dari Ditjen Dikti sudah melirik K3 ini dan akan menerapkan
K3 di lingkungan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dan sekarang sedang digodok untuk pedomannya. Karena kita kalau yang kita punya kan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang paling banyak ya peraturannya, seperti yang PP 50 2012 ini. Nah, em, di di pendidikan kita belum ada. Nah, maka ini kemudian bagaimana sih sebenarnya K3 ini harus diterapkan di perguruan tinggi itu, guidance-nya seperti apa gitu ya. Kalau perguruan tinggi besar saya yakin sudah banyak yang punya, sudah menerapkan sistem manajemennya. UI, ITB, ITS gitu, banyak sekali yang sudah termasuk Undip. Tapi banyak perguruan tinggi yang lain yang belum nih gitu. Padahal kan ya semangatnya tadi ya, safety is every person right, dan every person have to free from every danger gitu. Nah, kalau di FT sendiri sebenarnya tidak serta-merta kami oke langsung menerapkan gitu, nggak juga Bapak Ibu. Kami pernah mengalami kasus-kasus di mana kami tersentil begitu ya, baru sadar bahwa oh iya, K3 ternyata penting gitu, karena ada beberapa kasus kecelakaan kerja di sekitar kita yang masih memorable sekali, yang ingin kita cegah, jangan sampai itu kejadian di kemudian hari untuk siapapun sivitas akademik. Maka kemudian kami mencoba bertahap menyusun dokumen, kemudian mengikuti rangkaian program-program K3, dan kami dalam menerapkan sistem manajemen ini kami mengacu kepada ISO 45001 2018. 5 menit Kenapa? lagi, Bu Mani. Oh, oke baik, Kong. Ternyata waktunya singkat ya. Oke, kami memilih ISO itu karena memang sejalan dengan tujuan um, atau visi dari FT menjadi fakultas yang berstandar internasional. Saya sedikit melewati tadi strategi yang diterapkan di K3 FT. Ini isi dari ISO 45001. Di situ kita lihat siklusnya sama seperti ISO yang lain, standar yang lain, yaitu PDCA. Nah, dari masing-masing siklus PDCA itu kami mencoba menjabarkan aktivitasnya atau programnya apa. Sebenarnya tadi sudah sedikit di-spill ya oleh Prof. Hanifah. Ada eh, tadi HIRAC atau HIRA DC, Hazard Identification Risk Assessment, kemudian bagaimana building information system, kemudian bagaimana building assessment-nya, audit activity assessment, dan seterusnya. Nah, itu kami, nah sekarang masuk ke bagian yang ketiga, alignment-nya. Di situ kami mencoba mengikutkan gitu ya. Kalau di FT kami mengikutkan semua departemen, semua laboratorium gitu ya, dan public facilities di setiap aktivitas ini. Oke, ini yang kami miliki di K3FT. Kemudian, nah saya coba ke aktivitas-aktivitasnya saja. Jadi realnya tuh ngapain begitu ya? Untuk student involvement, jadi tadi tidak hanya berhenti di 2 SKS, tapi kami juga melibatkan mahasiswa di misalnya melakukan safety induction, pengenalan terhadap K3 khususnya kepada orang-orang baru, sivitas akademik baru, praktikan baru misalnya ya, atau mahasiswa baru sekalipun. Mahasiswa juga terlibat dalam training, ya tadi sudah disampaikan Prof. Hanifa, betapa pentingnya training ini untuk promosi K3. Nah, mahasiswa pun wajib terlibat di sini. Kemudian tentu kalau untuk safety meeting ini beda ya, ada di level mahasiswa sendiri, ada di level uh, board sendiri P2K3-nya. Untuk safety inspection, di mana di situ ada report. Nah, ini juga kami membuka seluas-luasnya kepada teman-teman mahasiswa jika mengalami insiden atau kemudian menemukan sesuatu yang berbahaya di sekitar teman-teman, silahkan dilaporkan gitu. Jadi mereka involve, mereka dihargai, mereka diikutkan dalam setiap kegiatan termasuk keinginan, kewajiban atau kesediaan untuk melaporkan gitu. Di drill juga kami libatkan teman-teman ini untuk terutama kemarin banyaknya drill yang kami lakukan adalah drill untuk gempa ya gitu. Makanya kemarin terakhir waktu gempa terjadi itu sudah nggak kelihatan kagok gitu ya teman-teman di TI waktu itu kami kuliah
pas ada gempa yang terakhir itu Bapak Ibu, dan sudah udah kayak biasa gitu. Jadi saya lega, oke, tidak ada yang cedera, tidak ada yang panik berlebihan gitu. Karena mereka selama ini memang sudah terlibat dalam setiap aktivitas K3. Nah, kalau dilihat dari kurikulumnya, K3 ada di hampir di setiap ini, ada di setiap level ya, di setiap tingkat itu ada sedikit nuansa-nuansa K3-nya, di mana dimulai dari tahun kedua tadi, kemudian diperkuat dengan adanya ergonomic and work system engineering di tahun ketiga, dan tahun keempatnya ada beberapa mata kuliah pilihan. Nah, ini beberapa hal yang pernah dilakukan di TI khususnya, mulai dari class assessment sampai ke final project terkait K3 gitu ya. Mulai dari pembentukan evaluasi work systemnya, evaluasi human factors-nya, atau improvement di bidang mikro maupun makro. Nah, ini beberapa involvement sebagai research team, ini khusus di riset. Ada Prof. Heru juga di dalamnya. Kami meriset dan melibatkan, nah ini yang mungkin saya sedikit tambahkan, melibatkan rekan-rekan yang ada di luar TI. Ya, seperti um, OS, Occupational Safety and Health Information System Development ini. Kami melibatkan teman-teman yang ada di Tekom. Nah, maksud saya adalah kita tidak bisa berjalan sendiri. Kami di TI nggak bisa jalan sendiri untuk menerapkan K3 di TI sekalipun begitu ya. Kita perlu involvement kita perlu bergandengan tangan lah Bapak Ibu dari prodi lain, apalagi di lingkungan fakultas, apalagi di universitas gitu ya. Ini bukan beban satu fakultas saja atau satu prodi saja gitu, tapi kerjasama kita bersama. Karena saya yakin ilmu kita saling saling bisa memberikan nilai tambah begitu ya, supaya ini benar-benar jadi penerapan K3 itu jadi makanan sehari-hari lah gitu, jadi kebiasaan terutama untuk mahasiswa. Begitu, jadi sebagai konklusinya, K3 kami usahakan menjadi uh, integral dari bagian penting dari kegiatan keseharian mahasiswa. Mereka dilibatkan di setiap aktivitas, baik di level laboratorium misalnya tadi ya, kemudian mata kuliah, kemudian departemen, fakultas, maupun universitas. Dan keselarasan ini antara pendidikan K3 di kelas dengan bagaimana program K3 itu diterapkan, khususnya di FT, dan melibatkan mahasiswa di dalamnya, ini akan menjadi hal yang positif saya rasa, dan bisa memberikan sarana-sarana untuk continuous improvement. Ya, tidak lain tidak bukan manfaatnya untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Heru dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya tutup dengan satu quote dari Benjamin Franklin yang melandasi kenapa K3 itu nggak boleh berhenti sampai di education saja, tapi harus benar-benar dilibatkan ke aktivitas. Teach me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn gitu. Kalau kita hanya menyampaikan saja, apalagi tadi 2 SKS, mereka akan lupa. Tapi kalau kita ikutkan mereka, kita terapkan, kita berikan problem, kemudian mereka mencoba untuk solving di bidang K3 ini, mudah-mudahan teman-teman akan terus ingat dan nanti jadi kebiasaan di tempat kerja nanti, dimanapun teman-teman berada, K3 itu jadi yang utama. Begitu Kung Heru dan Ya. Bapak Ibu dan rekan-rekannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mane. Ya, nanti bisa Waalaikumsalam. bisa minum-minum dulu nanti ya. Siap, Kong. Jadi kita selingi dengan kuis yang akan dihandle langsung oleh Mbak Vivin. Silakan Mbak Vivin. Ya, terima kasih untuk Prof. Heru. Sekarang kita masuk ke sesi kuis ya, teman-teman. Nah, ini kuisnya itu seputar topik yang telah dibahas oleh pembicara kita tadi. Sebentar. Nah, untuk
bisa mengikuti kuis ini. Di layar sudah ditampilkan untuk QR Menti Quiz. Itu bisa di barcode atau teman-teman bisa masuk ke websitenya Menti di www.menti.com. Kemudian nanti bisa mengisi kode sesuai yang ada di layar dan mengisi namanya. Silakan untuk teman-teman mencoba. Untuk yang belum join ke Menti bisa langsung join dengan QR di sini di barcode atau langsung ke website Menti. Baik, kita mulai kuisnya ya. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama. Dalam waktu 15 detik, silahkan kalian untuk memilih dari jawaban yang ada. Wah, di sini ada 22 orang yang salah dengan 11 orang dengan jawaban yang benar. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang kedua ya, teman-teman. Uh, Silahkan dipilih dari jawaban yang benar. Wah, di sini lebih banyak jawaban yang benar ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga.
ada 45 orang yang memilih jawaban yang benar. Selanjutnya, ada 52 orang yang memilih jawaban yang benar. Oke, lanjut. Untuk question yang terakhir, oke, kita lihat hasilnya. Oh, yang untuk yang pertama ada Beyonce, kemudian Maverick. Beyonce menjadi pemenang pertama. Oke, untuk lim untuk pemenangnya nanti akan nanti bisa menghubungi eh, panitia di kolom chat ya, teman-teman. Terima kasih. Ya, dilanjut foto bersama Vivin. Iya. Silakan on cam semua, monggo silakan. Si Montinya dihilangin toh, diturunkan. Vivin, Montimu turunin pun. Oke. Silakan. Dinyalakan kameranya. Prof. Hanifah sudah di depan. Ya, kita foto bareng. Gimana sih banyak pemain ini ya? Kalau gini kan kalau biasanya gini. Zero accident. Zero Oh, accident ya, Kak. zero accident. Oh gini ya. Oh, Ya, baru tahu saya ini. Mana? sampai foto, Vin, dihitungi. Satu, Ada hitung berapa itu. slide? Sing mutu sopo? Bikin, Pak. Sudah. Satu, dua, tiga gitu, Pak. Saya fotokan. Zero accident. Ada berapa slide ini? Satu, dua, tiga, Tiga. siap-siap. Der.
Slide kedua. Ini nggak bisa menyebutkan siapa ini yang jelas. Siap. Gak. Slide ketiga. Nanti saya kirim ke Prof. Arfan. Ke grup Narasumber honornya tambah akeh iki, merangkap tukang foto. ya. Iya, kalau Slide, alat saya nih, aduh. Saya bantu slide. Prof. Hanifah. Oke, slide keempat sudah. Hmm, slide keempat, maaf. Slide kelima, Banyak ya, Prof. Hanifah. slide Oke, keenam, 200 begitu. biar tercapture semua. Terus slide ketujuh, Di saya hanya 4 slide, jadinya saya kirim Prof. Arfan juga ya. slide Oke, Ini ke-8. ini sudah untuk di capture. Oke, semua sudah 8 slide. Masih. Besar-besar. Ya, baik. Kita mulai sekarang sesi tanya jawab. Tadi maaf Prof. Hanifah sudah ada satu pertanyaan di fasilitas ya, QA. Prof. Hanifah sudah bisa melihatnya dari Oh ya, ya. Ainul. Oke, Ainul dari Ikip. Mbak Ainul, Ikip. Mas Oke. dengan Mas atau Mbak ini? Permisi izin bertanya bagaimana manajemen berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah atau LSM untuk mendukung agenda SDGs secara lebih luas. Kemudian bagaimana manajemen mengelola risiko yang terkait dengan implementasi dan pelaksanaan kebijakan pro SDGs. Oke. Yang pertama gitu ya. Nomor satu, bagaimana manajemen. Nah, ini manajemen apa? Kalau manajemen di ini agak luas ya. Manajemen di perusahaan gitu. Itu pasti itu dia bekerja dengan pemerintah untuk mendukung SDGs. Sekarang satu contoh aja ya, karena kalau banyak nanti habis waktunya. Sekarang ini ada yang namanya GP2SP. GP2SP adalah Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif. Nah, ini manajemen perusahaan itu bekerja sama dengan pemerintah. Karena dari dalam budgeting Kementerian Kesehatan itu turun, kemudian ada dukungan dari budgeting Pemda, kemudian melalui Dinas Kesehatan, kemudian melalui Puskesmas. Mereka itu datang ke perusahaan, kemudian membentuk komitmen berapa perusahaan yang akan berkomitmen. Kemarin tahun kemarin akhir tahun saya itu keliling di Jawa Barat, kemudian tim kami juga keliling di Makassar, di Denpasar, dan yang kami contohkan ini di perusahaan Yamaha, gitu mereka mengadakan betul-betul bagaimana ruangan itu karena untuk yang putri itu nanti kalau hamil ada tanda khusus. Berarti kalau hamil ada asesmen di tempat kerja. Ketika di situ ada tugas pekerjaan yang mengancam kesehatan dari kehamilan tersebut atau ada paparan kimia yang menyebabkan gangguan reproductive outcome, maka pekerja tersebut akan disingkirkan, dipindahkan di ruang yang bahayanya kurang. Nah, peran ini adalah peran di mana asesmen bahan kimia itu tidak sekedar bagian produksi saja. Dari mulai supplier, ada yang namanya Material Safety Data Sheet. Sheet itu adalah lembar data keamanan bahan. Itu harus didisplay, harus terbuka dengan Dinas Kesehatan. Kemudian pemeriksaan kehamilannya dilakukan oleh Puskesmas. Kemudian pada ibu yang sudah melahirkan diberikan ruang laktasi. Itu bukan berarti bayi disetor ke sana karena akan lebih berbahaya, tetapi ada fasilitas-fasilitas seperti kulkas, kemudian ibu untuk memompa ASI, kemudian
bahkan perusahaan menyediakan ojek ASI. Ojek ASI itu diangkut ke rumah atau diberikan fasilitas supaya kualitas ASI terjaga, yaitu dengan kantong pendingin khusus. Nah, demikian itu adalah salah satu bentuk. Kemudian LSM. LSM di sini ternyata sekarang itu ada yang namanya AIMI. Asosiasi Ibu Menyusui itu juga aktif untuk berkampanye ke perusahaan-perusahaan supaya ikut bagian dari GP2SP. Nah, Universitas Diponegoro sudah melaksanakan itu. Kalau contoh yang paling bagus pasti di sini FKM, itu boleh dilihat di situ ada yang namanya ruang laktasi, ada kliniknya, sehingga kalau di FKM tuh kalau ada mahasiswa, ada karena kita ada beberapa mahasiswa yang sudah kelompok produktif, mahasiswa S2, S3, kemudian ada juga karyawan maupun dosen yang masih juga produktif. Nah, di situ ada berbagai edukasi, kemudian juga ada fasilitas laktasi. Kalau di Universitas Diponegoro ada di gedung SAMWA, tetapi rupanya yang menggunakan itu sedikit, sehingga mereka menggunakan kulkas-kulkas yang ada di ruang kerja untuk menyimpan ASI. Tapi ini kurang layak sebetulnya. Yang paling layak kalau itu ruang laktasi. Nah ini SDGs apa? SDGs untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Itu adalah contoh bagaimana manajemen perusahaan berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM dalam rangka mendukung SDGs. Kemudian bagaimana manajemen mengelola risiko terkait dengan implementasi dan pelaksanaan kebijakan pro SDGs. Nah, disitulah perusahaan atau manajemen dari suatu institusi melaksanakan program. Kalau di Undip itu ada Posbindu, pos pembinaan terpadu, ada pemeriksaan kesehatan, itu sudah mencegah penyakit, berarti mencegah kematian. Itu juga implementasinya ini sudah pro SDGs. Kemudian sekarang di Undip ada kantor K3 dan lingkungan. Nah, itu berarti tadi ya menjamin bahwa lingkungan kerja itu sehat dan aman. Nah, kita sekarang terus bergradasi, tiap-tiap fakultas juga ada program peningkatan air bersih. Memang di ini Universitas Diponegoro nanti akan bergradasi secara terpadu, akan ada unit pengelolaan limbah, unit pengolahan fresh water atau air bersih. Ya, itu yang harus kita bantu. Ayo Fakultas Teknik, FKM berkampanye bareng-bareng untuk mewujudkan ini. Namun sudah banyak yang dilakukan, diantaranya education safety riding, kemudian ada apa itu apa tim D DA DDART ya, DAT Undip itu juga untuk emergency response, public health emergency, ada tanggap bencana dan sebagainya. Itu salah satu contoh aja yang sudah kita lakukan. Demikian, Prof. Heru. Ya, terima kasih, Prof. Hani. Untuk Bu Mani, bisa dilihat di kolom chat pertanyaannya, karena kalau tidak pertanyaan untuk Bu Hani. Ya, sepertinya dari orang yang sama ya, Mas Ya, Ainul Ikip. Terima kasih ya, mungkin bisa pertanyaannya. Saya kayak lagi di apa istilahnya, kalau kalau di TI dulu kami nggak ada, adanya di Tekim kayak tes di akhir mau kelulusan itu loh kok. Ini kayak saya seperti sedang dites mau kelulusan karena pertanyaannya tentang TI. Tapi izinkan saya, Mas atau Pak Ainul, saya menjawabnya karena kita di sini lagi bicara tentang K3 begitu ya. Saya nggak akan kemana-mana, meskipun kalau di TI sebenarnya ya hampir semua, tidak hampir semua, tapi semua ilmu yang atau sub bidang di TI itu memang kami pelajari untuk merancang ulang proses atau membuat improvement gitu ya di proses kerja, supaya proses kerjanya bisa lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya itu bisa menghilangkan pemborosan maupun error. Mulai dari yang paling awal dulu kami belajar mungkin proses manufacturing, material teknik, apa sampai ke plan layout gitu. Semuanya sebenarnya tujuannya ke sana juga. Nah, cuman saya akan menjawab di K3 supaya lebih relevan.
Kalau di K3 yang kami lakukan, eh, kita perlu sadari dulu bahwa pemborosan tuh kesannya kesannya apa ya, kalau teman-teman yang bukan di TI, sebenarnya di TI ada berbagai macam pemborosan. Tapi tentunya semua pemborosan, misalnya apa, gerakan yang nggak perlu, atau langkah-langkah yang nggak perlu, material yang nggak perlu, yang harusnya bisa dikerjakan sekali itu benar, habis itu ternyata ada reward dan seterusnya gitu ya. Ternyata ada cedera, ternyata ada benda yang rusak dan seterusnya. Nah, itu efek atau isu di K3-nya kan seperti itu. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan tidak benar begitu ya, kemudian ada error, ada cedera atau near miss, hampir cedera gitu. Nah, itu yang mau kita remove supaya lebih efisien nih kerjanya. Nggak perlu lagi misalnya mengulang pekerjaan, nggak perlu menunggu waktu lama, nggak perlu reward gitu ya. Nah, kalau di K3 apa yang kami lakukan? Kita mulai dengan mengidentifikasi bahaya-bahayanya dulu. Jadi kita nggak perlu lagi berhadapan dengan bahaya, terus nanti malah jadi cedera, malah kemudian kerjaannya tertunda gitu ya, dan itu yang bisa menyebabkan pemborosan kan gitu, jadi nggak efisien. Nah, kami awali dengan identifikasi potensi bahaya dulu. Setelah itu kami mencoba menetapkan pengendaliannya apa. Tapi tentu waktu di lapangan, waduh, bahayanya banyak banget nih gitu ya. Maka dari bahaya yang banyak banget ini harus kita prioritaskan dengan cara menilai resikonya paling mudahnya. Gitu. Nah, dari resiko yang tertinggi baru kemudian kita prioritaskan untuk pengendalian. Pola itu berlangsung siklus, maka kemudian bisa kita terapkan secara continuous begitu untuk mengurangi bahaya dan resiko sehingga nanti waktu kerja kita nggak ada lagi yang namanya pemborosan, kesalahan gitu ya. Jadi efisien. Itu untuk jawaban pertama. Yang kedua, tantangan utama yang dihadapi ini sekali lagi kayak ujian ujian kelulusan gitu ya. Nah, kalau sekarang ditanya, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar? Mudah-mudahan guru-guru saya di sini sepakat. Kalau pandangan saya pribadi adalah kondisi yang VUCA ya, kita kenal dengan istilah VUCA ya. Volatile, uncertainty, nggak tidak pasti begitu ya. Kemudian kompleks, yang dunia yang semakin kompleks ini, dan kemudian ambigu gitu, nggak jelas ini sebenarnya apa gitu ya. eh Kondisi yang terus berubah, serba nggak jelas, serba volatil gitu ya. Itu yang kemudian jadi tantangan dalam kita mengimplementasikan perbaikan continuous improvement tadi. Ini juga berlaku di K3. Tadi Prof. Hanifa sempat menyampaikan, saya ingat ada bagaimana tadi keselamatan transportasi ya kalau tidak salah disebut oleh Prof. Hanifa. Saya ambil contoh itu aja ya, teman-teman. Dari kecil udah diajarin untuk belajar jalan kan gitu ya. Kita dari kecil diajarin belajar jalan, kepalanya dijaga banget gitu ya. Jangan sampai kejeduk waktu jalan. Taunya waktu jadi mahasiswa nggak pakai helm. Itu kan ya nyesek gitu liatnya ya. Padahal dari kecil kepala kita dijaga tuh sama orang tua supaya nggak kejeduk waktu jalan aja nggak kejeduk. Nah sekarang kok tiba-tiba eh kita dengan gagahnya gitu ya, dengan sembrononya, bukan gagah sih itu sembrono, kok nggak ngejaga kepala kita sendiri, nggak mau pakai helm. Nah ini kan sebenarnya suatu entah apa yang berubah gitu ya. Em, ke ketidaksesuaian harusnya kan nggak kayak gitu ya. Kalau teori yang tadi VUCA itu nggak ada ya, harusnya nggak kayak gitu. Dari kecil kita dijaga dirawat ya harusnya kita merawat sampai sekarang. Tapi kan ternyata nggak seperti itu. Dunianya berubah, mungkin ada pengaruh sosial media, mungkin ada pengaruh teman, mungkin ada yang awalnya jadi mahasiswa dia tertib, terus besok-besoknya kemarin hampir ketemu juga katanya buru-buru mau ujian gitu. Buru-buru mau ujian jadi nggak pakai helm gitu. Ini kan sesuatu yang berubah terus. Nah, itu sebenarnya tantangan-tantangan. Saya contoh-contoh kecil saja. Tantangan penerapan K3 termasuk di kampus. Yang peraturan yang udah kita buat nggak semerta-merta bisa diterapkan dengan berbagai macam alasan tadi, yang perubahan-perubahan tadi juga mendukung adanya kesusahan untuk menerapkan peraturan itu. Nah, terus apa yang kami lakukan? Mungkin itu yang lebih penting ya. Selain kita sadari tantangan utamanya apa yang kemudian kami lakukan? Kita bertahap. Mulai dari awal, tadi pertanyaan kuis ada safety induction. Nah, mulai dari awal nih kami induksi, kami kasih tahu pelan-pelan gitu.
nanti dilibatkan di kegiatan-kegiatan K3. Terakhir nggak masih nggak nurut juga sanksi gitu, apapun sanksinya. Nah itu biasanya mulai mulai bergerak tuh. Oh iya, ini harus ikutin nih K3. Mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan menjawab ya, Mas Ainul atau Pak Ainul. Matur nuwun Kong. Ya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya bisa raise hand, si panitia bisa ikut membantu. Kalau dari fasilitas QA sudah, Cicat sudah, Pak Ainul juga bisa merespon. Dari peserta yang ada di sini, ada hadiah yang istimewa yang pertanyaan yang ya kan kalau yang ada bisa resen nanti akan dilacak oleh panitia. Itu tuh, Feliana, Oke, silakan baik, langsung. terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ko Heru atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam karena suatu kendala. Kenapa? Em, Baik, mungkin izin mengajukan pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan saya Feliana, biasa disapa Feli. Saya dari mahasiswa S1 Teknik Industri Universitas Diponegoro. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Jadi, bagaimana K3 itu bisa disosialisasikan secara tepat kepada masyarakat yang lebih umum? Karena kita tahu bahwa ketika kita mensosialisasikan dan menerapkan kepada mahasiswa tentunya lebih efektif dan lebih memahami atas urgensi dari K3 tersebut. Tetapi berbeda situasi ketika hal tersebut kita sosialisasikan atau implementasikan kepada masyarakat luas khususnya baik itu di lingkup keluarga ataupun di lingkup masyarakat. Terima kasih, Ko. Ya, terima kasih Mbak Feli. Ini dua-duanya harus ngasih memberikan respon. Monggo Prof. Hanifah sedikit, Pak Mani sedikit. Hanifa dulu, monggo. Buat Prof. Hanifah, monggo. Oh iya. Artinya lebih ke masyarakat. Kalau si mahasiswa itu kan lebih sama sekali ya, lewat itu. Kalau Oh iya. masyarakat secara umum, di keluarga, di Kebetulan kami itu sudah bertahun-tahun, sejak tahun 94 kami sudah ke masyarakat. Ada mendidik K3 di bengkel itu yang secang itu namanya Puskesmas Motor tahun 94 95. Kemudian mulai 96 itu mulai ke petani, kemudian kebetulan saya tesisnya itu tentang odds ratio, jadi kemungkinan hubungan antara paparan pestisida dan eh, spontaneous abortion itu tahun 98 sampai tahun 2000, dan setelah itu kami sudah tidak meneliti lagi karena kalau namanya kadar pestisida di darah apa itu kan sudah hal yang udah biasa kita ketahui, sehingga tahun 2016 saya baru bisa mulai action lagi. Maaf, 2014 itu kembali lagi ke Brebes, itu kami sudah mulai membentuk eh, pos upaya kesehatan kerja. Kami didukung oleh Kemenkes, kemudian tahun 2016, 17, 18 itu sekitar setiap tahun didukung sekitar 2 miliar gitu untuk di beberapa daerah pertanian untuk menurunkan dampak pestisida pada wanita usia subur, kemudian mengedukasi petani tentang cara kerja yang aman dan sehat bekerja dengan pestisida, karena kita nggak bisa mengatakan eliminasi, walaupun eliminasi itu adalah hal yang paling efektif untuk menurunkan risiko, tapi kita harus bagaimana petani itu bisa tetap bekerja dengan pestisida yang aman dan sehat. Dan edukasi kami itu saya tahun menjadi konsultan di apa Kementerian Kelautan itu sejak tahun 2006
sampai tahun 2010 itu kita meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja penduduk pesisir. Jadi nelayan dan wilayah pesisir itu se-Indonesia itu. Kami membentuk bagaimana dokter di puskesmas itu nggak paham ternyata penyakit dekompresi, di mana nelayan tuh punya kebiasaan kalau menyelam kemudian juret, muncul gitu. Wah, itu bisa lumpuh karena apa? Karena perbedaan tekanan antara laut dalam dengan permukaan. Nah, kami ini saya tidak mentraining sendiri, tentu saya membawa para peselam-peselam profesional untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, kami membentuk forum-forum yang namanya tadi pos upaya pelayanan kesehatan kerja itu, peningkatan kesehatan kerja itu, dan didukung oleh dana-dana pemerintah. Ini juga sekaligus tambahan tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana SDGs itu bekerja sama dengan pemerintah. Dan ini tidak hanya Kementerian Kesehatan, justru Kementerian Kelautan waktu itu yang memberikan proyek itu. Nah, jadi K3 itu sampai kami membentuk membersamai pembentukan evacuation road di setelah tsunami di daerah-daerah pesisir sepanjang pantai selatan. Nah, yang paling sulit adalah mendidik penduduk pantai utara. Kalau pantai selatan itu nggak tahu ya, karena mereka itu kalau sultan sudah menyuruh, itu mereka taat banget. Jadi kalau kita punya metode promosi itu kita juga mengajak tokoh masyarakat, maka akan lebih berhasil. Gitu. Oke. Ya, terima Oh, kasih Bu Prof. oke. Bu Mane nambahin sedikit, ya satu menit. Ya, siap. Prof. Heru, apakah saya boleh izin karena dipanggil untuk membuka acara nih? Oke, oke, Oh, ya, enggak, terima kasih. ternyata nanti malah kok. Enggak jadi. Akhirnya diperkenankan untuk ikut ini dulu. Monggo, monggo. Ya, syukur. Oke. Nah, oke, matur nuwun Kang Heru dan Prof Hanifah. Saya menambahin dikit aja kalau tadi Prof Hanifah sudah banyak sekali contoh implementasi yang kami di institusi bisa lakukan ya. Mungkin kami ini dosen begitu. Nah, sebenarnya tadi kayaknya Mbak-mbak yang bertanya, Mbak-mbak itu artinya mahasiswa yang bertanya ya. Nah, sebenarnya kita bahagia sekali ada di lingkungan institusi pendidikan di mana kita bisa banyak banget kontribusi kita ke masyarakat. Contoh lain lagi yang mulai dari penelitian hingga ke pengabdian masyarakat yang bentuk di itu bisa banget masuk banyak unsur K3. Kalau yang teman-teman lakukan, apa yang kami lakukan di TI? Teman-teman di TI mulai dari KKN. Nah, KKN tuh beberapa unsur, beberapa teman-teman yang KKN di TI, banyak juga yang ngambil K3. Jadi mengenalkan K3 ke siapa? Ya, ke warga kampungnya di situ. Yang terakhir itu bukan ke warga Yakung, tapi ke sekolah gitu. Mengenalkan K3 ke sekolah, ke siswa-siswa. Karena ternyata inilah mungkin lemahnya ya teman-teman, saya nitip karena teman-teman ini generasi setelah saya dan prof-prof di sini. Kalau nanti kalian yuk kita sadari waktu kita membangun K3 gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa sedikit merombak. Harusnya pendidikan K3 itu dini. Mulai dari dini itu dari kapan? Dari TK, dari SD gitu ya. Mungkin SD udah telat dari TK gitu. Kalau kita bisa belajar dari Jepang gitu ya. Itu dari TK, dari SD udah diajarin yang namanya safety drill gitu. Kenapa ya? Karena itu perlu pembiasaan. Nah, teman-teman tuh bisa banget berperan KKN ke SD-SD gitu ya. Terus penelitian ke sana, ke masyarakat. Hal lain yang kami lakukan, kami kayak ada forum namanya Kentongan di RRI. Kalau teman-teman pernah dengerin radio, tapi saya teman-teman pasti jarang deh nonton dengerin RRI itu kayak jarang ya, banyaknya Prambors kali ya. Nah, RRI itu punya acara di mana mereka membuka nggak lama, hanya 15-20 menit, mengundang mengundang dosen-dosen begitu ya. Kalau yang sekarang tuh dosen-dosen, teman-teman dari geologi yang memulai, dan sekarang kesempatan terbuka untuk semua Bapak Ibu di Fakultas Teknik
kita sharing tentang apa? Isu K3 salah satunya gitu ya, isu bencana, isu banjir segala macam. Nah, itu upaya kami untuk nih gitu, nggak yang menggurui, tapi sharing apa yang kami tahu yuk masyarakat yang semua mendengarkan radio gitu. Jadi channelnya bisa banyak banget dan yang berkontribusi nggak cuman kami dosen, tapi teman-teman mahasiswa juga bisa. Itu kok, matur nuwun. Ini ada yang satu resen, Pak Irawan, pertanyaan 1 menit. Ini jawabannya masing-masing juga 1 menit. Monggo, Pak Irawan. Oh, Terima kasih, Prof. Heru. Saya kebetulan mahasiswa S2 Teknik Industri, dosen walinya Prof. Arfan ini, Pak. Nah, kebetulan kami mau menyampaikan bagi mahasiswa ataupun S2 termasuk para dosen ya. Karena kebetulan kami di perusahaan ini lagi giat-giatnya menggali untuk kita mengangkat budaya nasional, Bapak. Jadi kalau seandainya ada penelitian-penelitian yang memang berkaitan dengan mengangkat budaya nasional, itu kami bisa menggunakan CSR perusahaan kami untuk mendukung penelitian itu gitu. Contohnya kayak ini tadi yang berkaitan dengan K3 gitu ya. Sederhananya saja kalau kita lihat rumah masa lalu itu di kampung itu, selalu tempat ruang tamu, kemudian ruang tengah, sama ruang belakang itu kan dibedakan ada 3 lokasi gitu ya. Jadi ruang tamu itu khusus menerima tamu, terus kemudian ruang tidur, di belakang terus dapurnya terpisah. Jadi kalau kita mau cermati, sebenarnya dari cara pembuatan rumah orang dulu itu sangat memperhatikan aspek pencegahannya ya, bukan sisi termasuk dalam program K3 juga itu. Terus kemudian menempatkan bahwa setiap air hujan yang memang jatuh di atap semua rumah itu selalu langsung dimasukkan ke halaman pekarangan gitu. Nah, ketika sekarang rumah sudah bangunan-bangunan modern seperti ini, kebetulan kami secara pribadi dan kantor-kantor kami terapkan bahwa setiap air hujan itu kita masukkan ke sumur resapan, Pak. Nah, itu bagian dari sebenarnya sisi pencegahan ya, karena memang program K3 untuk keselamatan dan kesehatan kerja ini kita menurut saya kurang dibudayakan di sisi pencegahannya gitu. Padahal itu sebenarnya merupakan habit atau budaya dari masyarakat kita gitu. Nah, itu perlu kita angkat menjadi sebuah tulisan-tulisan dan jurnal-jurnal ilmiah agar memang semakin dikenal bahwa memang budaya asli kita itu sangat memperhatikan keramahan lingkungan, menjaga keseimbangan alam gitu ya. Dan itu sekarang perumahan-perumahan besar itu juga sudah menerapkan mereka menggunakan semua air hujan itu masuk ke atap rumah langsung masuk ke sumur resapan sehingga yang masuk ke selokan itu hanya pembuangan air kotor saja itu. Itu contohnya dan itu akan sangat banyak sekali pentingnya untuk mencegah hal-hal yang kekaitannya dengan apa namanya mengganggu ekosistem ya. Terus kemudian budaya menanam pohon dan segala macam Bapak gitu. Nah, itu kami hanya ingin menyertakan ini. Artinya mungkin kita bisa bekerja sama dengan institusi Fakultas Teknik Industri ini supaya kami juga bersemangat Pak. Kalau memang ada nanti boleh dikoordinasi bentuknya seperti apa, boleh dipanggil nanti kalau memang kita meneliti mengangkat hal-hal yang kaitannya dengan kebudayaan nasional yang memang ternyata itu sangat punya unsur strategis dan sangat ilmiah gitu ya. Kami kemarin lihat waktu kuliahnya Prof. Arfan juga menggali tentang Candi Borobudur. Di situ banyak sekali teknik ergonomi yang bisa diterapkan di situ gitu ya. Terus kemarin pada saat kita ketemu sama Prof. Harnomo, calon rektor yang memang sudah terpilih, kami juga sempat menyampaikan gitu bahwa bangunan-bangunan gedung di Undip itu sebisa mungkin ada satu contoh yang memang menggambarkan itu betul-betul gabungan dari sarjana ergonomi, kemudian arsitek dan jadi ini merupakan laboratorium hidup gitu sebagai sebuah karya yang memang dituangkan multidisiplin gitu. Nah ini kami juga sempat matur nuwun Pak Heru mungkin terima kasih teman. Jadi ya saya kira masukan tidak perlu dijawab, direspon, ya, tapi ya tentu saja kita ya akan mengapresiasi dan menanggapi ajakan dari Pak Irfan itu dengan baik. Karena waktu juga ya sudah lewat, nanti saya takut dimarahi panitia, ya, jadi sebelum saya tutup, terima kasih Prof. Hanifah dan Bu Manik dan semua peserta.
Eh, dan waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih dan maaf apabila ada salah kata. Monggo Mbak MC. Baik, terima kasih Prof. Heru. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Profesor Hanifah Mahirdeni, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health, PhD, selaku dosen Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, dan juga Ibu Dr. Manik Mahachandra, Sarjana Teknik Master of Science, selaku dosen Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro, yang telah menjadi pembicara webinar hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Prastawa, DEA, selaku moderator webinar hari ini. Mengingatkan kembali kepada para peserta webinar agar mengisi presensi yang sudah kami cantumkan di link presensi di kolom chat. Demikianlah hadirin sekalian, kita telah mencapai akhir pada acara ini. Semoga acara webinar series ke-35 Program Magister Teknik dan Manajemen Industri Universitas Diponegoro dengan tema Research Age in Industrial Engineering and Management dapat membawa hikmah serta manfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, saya Melisa Haristi selaku pembawa acara webinar series ke-35 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Hanifah. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Heru, Prof. Hanifah, Bu Manik atas Manik, Prof. Hanifah, waktunya. Murni. Halo Pak Heru, selamat. Bareng-bareng izin Iya. live ya. Matur nuwun. Nuwun, Prof. Hanifah. Nggih. Saya izin live juga nggih Terima Pak kasih, Arfan, Bu Bung Manik. Heru. Thank you ya